tanpa basa-basi lagi, sudah tidak sabar lagi karena ini sepertinya topik yang cukup menarik ya Mas Iwan ya, tentang kelancaran lalu lintas menjelang akhir tahun ini, di mana kita mengetahui bersama bahwa Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tujuan wisata dari berbagai macam daerah, mengingat di tempat kita banyak sekali tempat wisata destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Langsung saya sapa narasumber kita pada pagi hari ini, ada 4 orang lelaki tampan yang sudah hadir di hadapan saya ya. Selamat pagi Bapak Teddy Mulyana, beliau adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Di sampingnya ada Bapak Danu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Selamat pagi Mas Danu, panggil Mas aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Iya, sehat ya Mas Danu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Bapak Prawono ya? Siap. Bapak Prawono, beliau adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Selamat pagi Pak Prawono. Dan ada Bang Supiansah nih, saya biasanya panggilnya ini Abang Ipung ya. Siap. Beliau adalah Kasih Keselamatan dan Pengembangan. Baik, rekan dengar Tuntung Pandang FM, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin berkontribusi bersama kami, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 081150120304. Dan terkait upaya tingkatkan kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas menjelang akhir tahun, mungkin ada pengantar terlebih dahulu yang akan disampaikan. Kami persilahkan untuk Bapak Teddy Mulyana. Siap, terima kasih rekan dengar semua. Selamat pagi. Kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan kami sampaikan. Salah satunya terkait dengan keselamatan dalam pelaksanaan persiapan tahun baru ya, di mana-mana kalau misalnya teman-teman yang mau berkunjung ke Tanah Laut dari daerah yang luar Kabupaten Tanah Laut agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, baik itu dalam kondisi kendaraan, dari kondisi fisik, apa segala macam, jangan hanya ikut euforianya saja. Betul. Tapi tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Khawatirnya nanti ada apa-apa di dalam perjalanan ya, karena kondisinya biasanya setiap kali awal tahun baru ataupun yang lain itu biasanya Tanah Laut itu sebagai salah satu destinasi wisata biasanya macet. Jadi kondisi fisik juga harus prima, juga kendaraan juga prima. Jadi supaya dalam pelaksanaannya nanti itu tidak terkendala segala macamnya. Itu mungkin yang dari ini. Cuma dari di sub sendiri ada beberapa yang mungkin akan kami sampaikan terkait dengan nanti pelaksanaan di jalan. Nanti mungkin secara teknisnya disampaikan oleh Pak Danu sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Nanti juga ada mungkin terkait dengan segi keselamatan, posko-posko mana saja yang kami siapkan terkait dengan persiapan menghadapi tahun baru ini. Nanti Pak Ipung ya yang akan memberikan penjelasan terkait dengan posko-posko mana. Jadi kalau misalnya ada apa-apa silakan bisa berkunjung ke sana, mencek dan segala macam. Dan nanti mungkin terkait dengan untuk pengujian kendaraan bermotor agar salah satu yang kendaraan-kendaraan yang angkutan penumpang, baik itu bis-bis, terutama bis-bis wisata, agar nanti bisa melakukan uji kir. Jadi memastikan kendaraan yang digunakan, yaitu bis-bis yang digunakan itu dalam kondisi prima. Nanti mungkin itu yang akan dijelaskan oleh Pak Prawono sebagai Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Mungkin itu baik Kak. Oke, baik ya Pak Teddy, ya seperti yang Pak Teddy sampaikan tadi, benar, kita tidak hanya mempersiapkan apa artinya mengikuti euforianya saja, pengen ramai-ramainya saja ya, tetapi keselamatan kita di perjalanan dari berangkat sampai dengan kembali ke rumah lagi itu juga harus diperhatikan. Tidak hanya terkait dengan kendaraannya saja, tetapi juga terkait dengan kesehatan pribadi sendiri ya, karena kemacetan itu seringkali membuat para pengemudi dan juga penumpang itu merasa kelelahan. Nah, di perjalanan yang cukup macet karena banyak sekali pengunjung yang datang ke Kabupaten Tanah Laut ini, bisa jadi yang biasanya ke Banjarmasin itu cukup 2 jam bisa sampai 5 sampai 6 jam kadang-kala baru sampai ya. Itu pengalaman pribadi pernah ya seperti itu. Ya memang
itu merupakan suatu hal yang sebenarnya kita sangat bangga ya Bapak-bapak sekalian bahwa Tanah Laut ini selalu menjadi tujuan wisata dari orang-orang di luar Kabupaten Tanah Laut. Karena kita banyak punya pantai, banyak punya destinasi wisata yang memang menjadi tujuan wisata bagi mereka. Namun dari segi hal keselamatan di perjalanannya pun kita tetap harus mempersiapkan agar pengunjung yang datang ke Kabupaten Tanah Laut itu merasa puas dan tidak terkendala dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita langsung saja ke teknis yang seperti disampaikan Pak Teddy tadi. Untuk persiapannya sendiri nih menjelang akhir tahun ini, dimulai dari Pak Danu dulu mungkin? Boleh. Mas Danu ya? Boleh. Ya. Danun. Mas Danun. Oke. Oke, baik. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam untuk pemirsa Radio Tuntung Radio Pandang. Tuntung Pandang. Mudah-mudahan sehat, dalam keadaan sehat, Amin. dan selalu Amin. mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam juga kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan terkait dengan operasi Natal dan Tahun Baru. Ini sebenarnya leading sektor mungkin dikoordinir oleh pihak Polres, namun ada beberapa poin penting yang kita soroti mengenai posko yang didirikan oleh Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan kemarin buka posko itu di kilometer 4 Pabahanan, di depan Alfamart Pabahanan. Itu fungsi posko kita itu adalah melakukan traffic counting atau yang dikenal dengan penghitungan jumlah kendaraan yang lalu lalang. Nah, jadi dengan semua kendaraan ya Mas Danu ya? Semua. Roda 2, Kendaraan. roda 3, roda 4, roda 3, roda 4, roda 6, roda 8, semua jenis kendaraan. Jadi dia dibagi beberapa kriteria yang mana kita melibatkan para taruna-taruni dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau yang dikenal sekarang dengan PTDI, Perguruan Tinggi Transportasi Darat Indonesia, yang sedang liburan. Dan mereka mendapatkan tugas dari kampus untuk ikut terlibat dalam kegiatan operasional Natal dan Tahun Baru. Artinya ini yang dihitung bukan hanya pengunjung atau wisatawan gitu, seperti itu ya, tetapi juga lalu lintas yang lainnya juga tetap dihitung untuk jumlah sepeda motornya ya, kendaraan. Saya bacakan satu ya, kemarin hari Jumat tanggal 23 bulan 12. Kapasitas ruas jalan Ayani itu 2089. Nah, ini kapasitas ruas jalannya ya, kapasitas ruas jalan. Kemudian volume lalu lintas dua arah sebesar 1.233 satuan mobil penumpang per jam, dengan jumlah kendaraan masuk sebanyak 7.728 unit dan kendaraan keluar 8.160 unit. Ini itu melebihi dari kapasitas ya. Luar biasa. Belum. Nanti di situ ada rumus perhitungan. Oh, seperti itu. Jadi di situ didapatkan data bahwa selama 12 jam itu yang masuk itu sekitar 7.728 dan kendaraan yang keluar adalah 8.160. Itu semua jenis. Semua jenis dan dihitung. Yang keluar. Yang keluar dan yang masuk. Artinya di situ didapatkan visi rasio. Visi rasio itu adalah rasio perbandingan antara kapasitas dengan lalu lintas yang terjadi selama 12 jam itu. Yaitu berada di 0,63. Itu masuk dengan tingkat pelayanan level of service-nya itu C. Nah, itu C. Artinya apa nih? Jadi begini, skalanya itu adalah dari 0 sampai 0,9. Satu itu nggak bisa bergerak mobil. Nah, semakin mendekati ke atas, 0,6, 0,7, 0,8 itu kendaraan semakin padat. Semakin padat. Semakin padat. Artinya di sini perlu dilakukan rekayasa lalu lintas ketika mencapai dinilai ambang berapa. Nah, itu perlu disepakati karena kemarin kami ikut rapat dengan Polres itu waktu Zoom meeting. Mereka menggunakan data traffic counting ini untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi patokannya itu. Nah, kebetulan mereka kan bergabung yang di Jawa, patokannya yang di Jawa. Yang di Polres ini ya tidak ada seperti itu. Jadi yang di Jawa itu mereka menggunakan sistem atau aplikasi yang menghitung jumlah kendaraan yang lewat, keluar visi rasio, keluar juga rekomendasi harus dilakukan apa. Artinya posko ini adalah posko yang memberikan data. Data jumlah kendaraan secara
update. Artinya nanti bisa kita ke depan bisa kita kembangkan bahwa posko ini menjadi patokan. Untuk cara perhitungannya sendiri gimana nih Mas Danu? Apa melek gitu sambil ngitungin kendaraan lewat gitu ya? Begitu. Atau ada alat tersendiri yang mendeteksi? Sementara kita belum punya. Belum Sebenarnya ya. ada Jadi alatnya, perhitungannya masih manual ya? Masih manual. Luar biasa sekali. Iya, karena kita ini memang kita pengen dapat data yang akurat. Nah ini loss C-nya di saat hari Sabtu ya 0,63. Iya, sudah mendekati ke 0,9 sebenarnya. Ya, nah di hari Sabtu itu level of service-nya itu menjadi sekitar 0,77. Udah mendekati 8. Sebenarnya di 8 itu harus sudah ada perekayasaan. Jadi harus sudah dipecah. Nah, memang ini perlu koordinasi yang kuat antar instansi ya, antar instansi. Mungkin ke depan kita jadikan ini sebagai patokan, karena ini by data kan, by data. Kemacetan lalu lintas didata, dicacah dengan melalui pendataan seperti ini. Ini hari Jumat 2 hari yang lalu, hari Jumat Jumat minggu kemarin ini. yang anginnya kencang. Yang anginnya kencang. Nah di hari Sabtunya naik jadi 0,77 level of service-nya. Artinya itu semakin padat lalu lintas. Tapi itu pada jam-jam tertentu, karena kita ambil secara rata-rata. Kemudian di hari Minggu turun lagi menjadi 0,68. Nah itu, kalau jumlah kendaraannya meningkat terus ini yang masuk ini. Nah, jadi begini, VC ratio ini menunjukkan bahwa ketika dia mendekati angka 1, 0,6, 0,7, 8, 9, itu berarti kecepatan berkurang, otomatis begitu. Iya, kecepatan berkurang karena jumlah kendaraan semakin padat ya. Semakin padat. Nah, ini yang kita lakukan Jumat, Sabtu, Minggu tadi, itu nanti kita jadikan pembanding untuk nanti Jumat, Sabtu, Minggu depan. Iya, betul sekali. Nah, minggu ini kalau nggak jadi kita bisa memperhitungkan ada peningkatan atau tetap seperti kemarin, atau ada peningkatan yang signifikan. Jadi dari posko itu nanti kita pantau lagi di hari Jumat, itu mulai pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 16 sore. Nah itu, jam 18, jadi 12 ya, jam 18. Jadi ini kita berharap hal-hal seperti ini kita kembangkan, bahwa VC rasio itu penting, tidak hanya pada saat Natal dan Tahun Baru, Lebaran, dan lain sebagainya. Itu memang dibutuhkan pada saat-saat kita memerlukan data pengembangan jalan misalnya, pengembangan atau penentuan traffic light pada sebuah persimpangan. Nah, kami ke depannya dari bidang lalu lintas dan angkutan itu akan mengembangkan lagi jenis-jenis survei. Salah satunya adalah survei tingkat level of service dari persimpangan. Jadi simpangan itu kita lihat. Nanti kita survei di beberapa persimpangan yang metodenya sama. Nah, nanti apa yang kita rekomendasikan terhadap persimpangan itu, ya itulah yang akan kita coba untuk rekayasa. Karena yang paling terlihat oleh mata kita adalah KH Mansur. Nah, KH Mansur ini ketika parkir kiri kanan, nah itu pasti akan menimbulkan kemacetan. Nah, ya, karena memang di sana pusat kuliner ya. Betul. Banyak sekali parkir-parkir untuk orang-orang yang makan-makan, beli-beli makanan di situ. Iya, kiri kanan malahan parkirnya, sehingga memang di luar dari waktu banyaknya kunjungan wisata seperti ini juga di situ agak-agak macet juga setiap harinya. Nah, makanya dari itu kita nanti akan kita lakukan survei di lapangan, kita lihat seperti apa nih KH Mansur ini, apakah perlu jalur untuk satu arah saja, atau tetap dua arah tapi dilarang parkir di tepi jalan. Terus tentu kita harus menyediakan kantong parkir. Nah, karena ya itulah salah satu efek dari ramenya sebuah kota kan, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan itu tidak menjadi kendala bagi pengunjung, orang malas ke situ gara-gara susah parkir kan. Nah, jadi kita fasilitasi, apakah nanti parkirnya tetap di tepi jalan dengan teknik bahwa itu satu arah di jam-jam tertentu,
ataukah tetap 2 arah tapi dilarang parkir di tepi jalan. Atau mungkin ada alternatif lain untuk pengalihan arus lalu lintasnya tidak melewati jalan itu? Iya, makanya tadi dibuat 1 arah atau ditutup total misalnya. Nah, ini ada. Nah, nanti itu rekomendasi seperti itu mungkin akan kita sampaikan lewat forum LLAJ. Karena kita punya forum LLAJ yang terdiri dari Disub, Polres, PUPR, itu dari akademisi, dari Organda dan lain sebagainya, ada beberapa unsur itu. Nah, kita sudah belajar dari hari Natal kemarin ya, Mas Danu ya. Betul. Ini udah ada perhitungan seperti ini. Kita kan udah menghadapi untuk yang tahun baru nanti Jumat, Sabtu, Minggu yang ada di depan ini. Nah, belajar dari Natal ini, apa saja yang sudah menjadi evaluasi bagi Dinas Perhubungan untuk mempersiapkan menghadapi akhir tahun di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini nantinya? Untuk sementara sepertinya tidak ada kendala yang signifikan ya. Kalau dari lihat angka itu, memang angkanya mendekati 0,77, tapi pada kenyataannya lancar. Harusnya lancar itu terlihat dari kecepatan, karena kecepatannya masih di rata-rata sekitar 40 sampai 50 km per jam. Nah, artinya ramai tapi lancar. Lancar karena memang tidak ada hambatan di depan. Nah, memang nanti yang kita akan antisipasi adalah terutama di daerah-daerah penyempitan atau kita kenal dengan bottleneck. Bottleneck itu ada jalan ruas yang dari lebar ke kecil, kemudian mengecil. Daerah mana aja tuh Mas Danu? Kalau salah satunya ada di simpang Angsau itu pom bensin Angsau. Pom bensin Angsau. Itu kan ada pemecahnya nanti ada yang ke KH Mansur, ada yang lurus, ada yang menuju ke Banjarmasin. Nah, itu dari Plehari itu memang kecil kan? Iya, betul. Dari Plehari besar. Dari Plehari besar terus kecil di situ karena ada Tugu Bundaran juga ya yang lumayan besar itu. Mungkin dari pihak Polres sudah punya skenario. Namun kita juga harus pertimbangkan bahwa harus mulai dipecah pada saat VC ratio berapa. Nah, itu sebenarnya itu yang kedepannya kita mau anukan, mau kita jadikan patokan. Jadi ketika VC ratio sudah mendekati sekian, itu dari pantai udah harus dipecah. Contohnya misalnya lewat Ranggang ya Pak Ipung ya. Nah, lewat Ranggang, lewat misalnya dari Kaki langsung penjaratan. Mungkin seperti itulah. Apakah memungkinkan nih untuk antisipasi? Artinya kita nggak usah nunggu macet dulu deh, tapi udah kita atur dari sekarang biar nggak macet gitu loh Mas Danu. Maksudnya nggak nunggu nih levelnya sampai ke 0,9 dulu, udah dibikin rekayasa dulu nih. Maksudnya perlukah hal seperti itu atau memang SOP-nya nunggu macet dulu baru ada? Nanti kita akan coba koordinasikan informasi ini ketika LOS-nya sudah berapa, itu kita coba koordinasikan. Karena kan rekan-rekan kita yang di posko Polres pun ada. Itu ada yang di pantai ada. Nah, ini nanti kita sebarkan informasi seperti ini. Nah, tapi nanti yang ditanya itu maksudnya apa ini? Nah, itu kan itu yang pasti yang harus kita jelaskan. Ya bahwa range-nya itu adalah 0 sampai 1. 0,1, 0,2 terus semakin mendekati 1, semakin melambat mobil itu, semakin padat jalanan. Itulah kurang lebih lah seperti itu, supaya mudah dipahami. Iya, supaya mudah dipahami. Tetapi kan ambangnya itu harus sudah disepakati dulu dong. Kalau istilahnya kita ambil aja nilai tengah median misalnya ya, dari 0 sampai dengan 1 itu di mediannya ada di angka 5 misalnya. Apakah 5 ini bisa kita jadikan sebagai ambang? Kalau udah naik dari 5 kita harus udah waspada nih, bikin antisipasi gitu. Atau mungkin kita nunggu lihat dulu deh, kalau tambah macet baru kita bikin jalan alternatif seperti itu? Ya, jadi memang kita perlu koordinasi yang kuat antara Dinas Perhubungan dengan pihak Polres, karena memang untuk perekayasaan secara insidentil itu adanya di rekan-rekan kita di Polres. Seperti itu. Jadi kalau kita nih misalnya di KH Mansur mau direkayasa ini ya itu tugasnya Disub. Rekayasa tetap ditutup atau setiap jam 6 itu satu arah. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu tetap boleh 2 arah. Nah, itu nanti di rekayasa di sub itu kalau yang rekayasanya tetap. Tapi kalau yang rekayasanya sifatnya sementara kayaknya masih di kewenangan Polres ya. Oke deh kalau begitu. Nah, rekan dengar untuk Pandang FM. Baik, sudah ada yang bergabung di line WhatsApp kita di pagi hari ini. Tapi yang pasti ya, apa yang disampaikan oleh Mas Danu tadi ini merupakan suatu hal yang memang menjadi pertimbangan bagi kita semua bahwa dalam menetapkan suatu
arus lalu lintas itu memang kita memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tidak harus artinya bisa sesuka hatinya ya. Kadang-kadang kan masyarakat suka gitu ya Mas ya. Contohnya aja tadi seperti saya langsung protes, nunggu macet dulu sih baru bikin alternatif gitu. Apa enggak diantisipasi dulu seperti itu. Tetapi memang ternyata kita memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dan ada SOP tertentu yang memang juga harus kita patuhi dalam menetapkan suatu rekayasa lalu lintas seperti itu Mas Danu ya. Apalagi tadi untuk yang sifatnya rekayasa insidentil itu merupakan kewenangan dari teman-teman kita di Polres seperti itu. Hanya saja koordinasinya melalui Dinas Perhubungan ya. Baik, saya ke WhatsApp kita dulu nih, ada yang bergabung nih Mas Danu. Irwan di Plehari, selamat pagi Pak Irwan. Sekedar saran aja Pak, ulun maaf kalau bisa rekayasa lalu lintas pas kepulangan pengunjung wisata tuh untuk daerah Plehari dikondisikan supaya melewati space-space penting yang dilewati kayak 0 km Pasar Lawas, Minatirta. Jadi terlihatinya keindahan kota Plehari karena ulun lihat yang rancak jalannya kada kayak itu. Terima kasih. Nah, itu ya. Kemudian satu lagi nih dari Junai di Gunung Mas. Masih terkait tahun baru nih Pak, jarnyalah ini kan banyak tuh kadang pengunjung di objek wisata yang datang menggunakan kendaraan pick up memuat orang. Hal ini berbahaya Pak, jadi bisa untuk ditindak. Nah seperti itu emang ya kadang-kala ya, mobil pick up itu dikasih tapih di atasnya, kasih botol betali ya. Padahal itu udah jelas ya, udah jelas padahal ya dari kepolisian juga sudah melarang untuk menggunakan pick up sebagai mobil angkutan orang seperti itu, hanya untuk angkutan barang. Nah mungkin bisa ditanggapi dulu nih Mas Danu. Baik, untuk rekayasa lalu lintas ya, terkait rekayasa lalu lintas ya memang itulah salah satu fungsi rekayasa lalu lintas adalah menunjukkan objek-objek yang memang menjadi nama unggulan. Ya salah satunya mungkin di tanah laut. Tapi menurut saya rata-rata ketika orang menuju Batakan atau pulang dari Batakan itu mesti melewati yang Tugu 0 itu. Karena kan di depan Takisung kediaman sepertinya yang kalau lewat 0 km. Tapi kan waktu putar balik kan lewat tetap. Kalau iya, dari pantai Batakan kan tetap, insya Allah nanti mereka akan melihat sih objek-objek itu. Terkait rekayasa ya memang ini perlu kita pertimbangkan secara masak-masak karena memang ketika macet ya itu ada beberapa pihak yang diuntungkan, tapi mungkin lebih banyak yang pihak yang dirugikan. Ya untungnya apa? Mungkin ketika orang macet, orang pasti mencari tempat singgah. Nah, itu pasti menguntungkan bagi para pedagang. Nah, namun ketika macet itu pasti merugikan para pengunjung yang lain, pengendara. BBM meningkat, penggunaan BBM kecapean di jalan dan lain sebagainya. Memang dan yang letaknya di tengah kota itu juga kan karena orang kota sendiri yang tidak berwisata juga cukup banyak beraktivitas di sekitar situ. Jadi tidak hanya mereka yang menyebabkan kemacetan, orang-orang di tempat tinggal kita sendiri juga akan merasa ya mungkin terganggu ya dengan hal seperti Tapi itulah memang Kabupaten Tanah Laut harus siap seperti apa yang disampaikan Pak Bupati kemarin. Kita persiapkan untuk menerima tamu dari luar. Tantangan buat kita ya Mas Danu. Sebenarnya ini event tahunan yang harusnya ditangkap secara baik oleh oleh para pengusaha-pengusaha untuk membuka rest area yang representatif. Artinya ketika orang pulang dari wisata, baik itu Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, ataupun pada saat Natal, Tahun Baru, liburan Lebaran, dia punya tempat singgah dulu, nggak langsung pulang. Betul. Nah, dan tempat singgah itu ya haruslah nyaman, harus nyaman, dan ini harus menjadi salah satu yang dikembangkan di kabupaten kita. Jadi orang balik nggak langsung balik. Betul. Ya nggak apa-apa misalnya ya bukanya setahun sekali nggak apa-apa ya lokasi tersebut. Artinya khusus untuk menjelang Natal dan Tahun Baru di mana intensitas orang berkunjung ke Tanah Laut itu meningkat. Di situ buka rest areanya di mana bisa menguntungkan bagi masyarakat kita, bagi pedagang. Dan punya area parkir mungkin ya. Yang pasti harus punya area parkir. Ini bisa jadi pertimbangan sebenarnya ya bagi instansi lain ya yang artinya harusnya kita bisa mengevaluasi dari setiap tahunnya karena ini memang merupakan kejadian yang berulang setiap tahun selalu seperti ini, agenda tahunan. Harusnya ini juga menjadi, kata Mas Danu tadi seperti yang Mas Danu sampaikan memang benar, harusnya ini menjadi bahan pertimbangan karena ini setiap tahun terjadi seperti ini. Harusnya itu sudah jadi pemikiran ya, apakah kita akan membuka satu rest area yang
khusus untuk tahun baru dan Natal seperti itu, sehingga bisa mengakomodir masyarakat kita, pedagang-pedagang kita, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan adanya momen-momen kunjungan wisata yang meningkat seperti ini. Ya, contohnya misalnya food festival menyambut tahun baru di lapangan Pertasi, itu kan representatif kan, orang lewat, yang ya pasti harus kita promosikan lewat lewat media sosial. Pertasi Kencana kan enak mungkin itu untuk di 0 kilometer atau nanti yang RTH Hasan Basri kan sudah mau dibuka kan. Iya, betul. Depannya juga mungkin tempat-tempat itu kan bisa sebagai tambahan juga. Capek, ngantuk, mampir dulu. Atau mungkin nanti ada iming-iming mampir kopi gratis, makan bayar gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, itu memang menjadi sebuah resiko ya bagi kita sebagai Kabupaten Tanah Laut yang disukai banyak orang untuk bisa berkunjung ke sini. Kata Mas Danu tadi, memang seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita memang harus siap menghadapi segala kemungkinan tersebut. Bagaimana kita mempersiapkan diri menjemput tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Tanah Laut supaya tidak mengecewakan dan tentunya mereka bisa puas berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar itu ya resiko orang ganteng gitu ya Mas ya. Iya dong. Ya kan? Betul. Tanah Laut ini kan orang ganteng. Iya, orang ganteng, orang cantik ya. Jadi banyak penggemarnya. Nah, untuk Mas Danu nih. Mas Danu Bang, kalau kemarin itu untuk rekayasanya lewat di Angsal atau Balerejo? Karena kalau kita sekarang pernah kita lihat ya bahwa di lapangan tuh lewat Jalan Balerejo. Sekarang ini menjadi wisata kuliner di Balerejo ini. Jadi bagaimana nih? Iya, yang di Kiai Haji Mansur tadi ya. Kiai Haji Mansur luar biasa nih sekarang untuk beberapa tahun terakhir ini untuk wisata kulinernya di sana. Bahkan bukan hari biasa saja udah macet. Luar biasa. Mungkin nanti kita koordinasi dengan pihak Polres untuk rekayasa lalu lintasnya. Kalau saya sih lebih ke satu arah tapi masuk. Karena kalau keluar nanti ada crossing di situ, crossing antara yang masuk dengan yang mau keluar masuk ke Jalan Ayani. Tapi nanti kita koordinasi dengan pihak Polres lah, karena memang yang pasti itu menjadi salah satu keuntungan. Karena apa? Ketika orang macet, larinya ke KH Mansur kan, kayak harapannya kan gitu. Harapan yang di KH Mansur, harapan yang di KH Mansur, itu kan mampirnya ke situ ya. Tapi memang ya itulah kita pelan-pelan. Kita perkenalkan keilmuan di bidang transportasi ini terkait perekayasaan dan lain sebagainya, karena memang saat ini kan kita kebetulan ada taruna-taruna sudah yang polbit yang notabene anak-anak pelihari asli semua, yang nantinya mereka juga yang akan mengembangkan sistem transportasi di kabupaten kita. Nah, mungkin yang terakhir mengenai rekayasa. Itu banyak jalan sih sebenarnya, tapi memang kita kesulitan adalah bahwa ketika terjadi penyempitan di Angsau itu, di situ ada orang jualan, di situ ada masjid. Nah, ketika orang jualan ini disinggahi orang, tentu akan jadi macet. Kita kemudian pecah. Orang yang mau mampir ke masjid juga kadang untuk sholat atau sekedar untuk buang air mungkin ya. Iya, disitulah bottlenecknya nanti. Baik itu yang masuk maupun yang keluar. Kalau yang masuk kan ketemu yang lebih lebar, dia jadi lancar. Tapi kalau dia pulang, itu memang harus dipecah. Nanti memang kita tunggu hasil dari kepolisian seperti apa nanti mekanismenya di lapangan, karena ini di ranah Pak Ipung. Untuk posko sendiri ada berapa? Tadi baru satu nih yang dijelaskan di kilometer 4 Pabahanan. Poskonya sendiri berapa nih yang sudah dipersiapkan dari Dishub nih? Terima kasih. Untuk posko kita ada 4 posko gabungan. Yang pertama itu satu di posko Nusa Indah, Simpang 3 Nusa Indah itu kita ada di sana, ada gabungan antara TNI, Polri, dan Dishub, dan juga ada dari Cenko, juga ada di sana. Kita tempatkan anggota di sana. Yang kedua itu ada di Pantai Takisung. Pantai Takisung, habis itu di Pantai Batakan dan Pantai Asmara. Namun kita juga membuka posko untuk Dishub sendiri, bekerja sama dengan TNI. Kemarin TNI juga mau ikut. Kita membuka di PTP, Simpang PTP. Ya, cabang PTP itu ada pos kita di Dishub. Iya, ada pos kita sebelah kanan. Pasang tenda lagi. Nanti di situ kita letakkan anggota. Yang selanjutnya juga di Simpang 3 Angsal. Karena di Simpang 3 Angsal yang dijelaskan Pak Danu tadi itu dari yang lebar ke sempit. Kemacetan kita, Bu. Betul. Rawan kemacetan.
Jadi kami dari anggota kita ex-Darov, yang Darov itu kita standby-kan di sana. Apa aja nih nanti tugasnya nih teman-teman yang ada di posko? Tugasnya membantu kepolisian, Bu. Kita di sub itu membantu kepolisian, nantinya kalau memang ada kemacetan, kita untuk membantu kepolisian untuk mengurai kemacetan tersebut. Mengurai kemacetan. Termasuk misalnya dalam membuat keputusan mengambil rekayasa lalu lintas secara insidentil tadi ya. Nanti kita koordinasi, kita tetap selalu koordinasi dengan kepolisian. Kita lihat kondisinya bagaimana, kita langsung koordinasikan. Kalau toh memang kita ada pemecahan, akan kita laksanakan pemecahan. Cuman kita sarankan untuk pengunjung Pantai Takisung khususnya yang mau ke Banjarmasin bisa menggunakan jalan alternatif kita, yaitu Jalan Tabuniau. Walaupun kondisinya memang jalannya saat ini diterpa badai laut kan, agak ada kerusakan sedikit, namun tetap bisa dilewati oleh mobil kecil yang kita lewati kemarin. Dan untuk yang nantinya kalau memang sudah ada kepadatan di Simpang 3 Angsau, nantinya kita akan pecah lagi. Kita lewatkan lewat Panjaitan, tembus ke Gunung Keramaian. Gunung Keramaian, PTP kan. PTP. Nanti kita pecah. Untuk jalur Kunyit bisa dipakai nggak? Atilam. Jalur Kunyit kemungkinan besar nanti kita lihat lagi nanti, Bu. Karena kan sekarang jalannya udah lebar ya, udah bagus ya. Haji Mansur ini apakah nantinya kata Pak Dan tadi kan, apakah bisa yang masuk aja nanti atau untuk orang keluar? Karena Haji Mansur ini kebiasaan itu adalah pengunjung pantai-pantai kita, wisata kita. Pengunjung wisata yang mau istirahat langsung makan pulangnya. Nah itu tidak menutup kemungkinan nanti kita koordinasikan lagi dengan kepolisian, apakah itu nanti yang dari Banjarmasin saja yang kita arahkan ke Kunyit untuk memecah, atau bagaimana nanti kita di lapangan, Bu. Itu biasanya kita selalu koordinasi dengan Polres, ya khususnya itu bagian lantas. Bagian lantas ya. Atau mungkin bisa diterapkan, Mas, buka tutup timingnya, mungkin bisa diterapkan nggak untuk di Angsau di Plehari? Biasanya gini, kita melihat dari kepadatan, biasanya di Haji Mansur itu kan karena ada pos pertemuan, ya biasanya kita buka tutup juga. Jadi kita tutup dulu, nanti kita lewatkan yang satu arah dari Angsau, dari itu kuburan Muslimin, dari Polres, nanti lewat dulu, nanti setelah lewat kita tutup lagi, ganti lagi lewat ini. Nah, biasanya itu, apalagi ini kita mengingat berapa tahun kita ya, yang tahun kemarin kita jam 4 itu sudah kita bubarkan, sudah kita pulang. Saya ingat itu di pantai-pantai karena masih ke dalam keadaan kita COVID. Sekarang sudah bebas, tidak menutup kemungkinan ini pengunjung Meludak dua kali lipat meludaknya. Kita melihat nih sekarang di daerah Jalan Ahmad Yani dari Simpang 3 Angsau sampai dengan ke Simpang Polres ya. Biasanya kan di situ nggak ada median jalan ya Mas Danu ya. Sekarang udah ada median jalan yang jelas itu mengatur dua arah lalu lintas. Nah, apakah nanti ada kemungkinan dijadikan satu arah saja tuh supaya nggak macet? Atau tetap nanti dibuka dua arah seperti itu? Kalau kita sih dilihat dari kondisi, Bu. Kalau kondisi itu memang tetap dua arah. Kenapa? Kita lebih aman. Kenapa? Ada median. Oh, ada median yang. Jadi yang dari arah dari Sanghalang atau apa yang masuk mau keluar kota, itu tidak mungkin mengambil jalur kanan. Kalau dulu kan nggak ada median, dia bisa ngambil ke kanan. Ya, lalu betul. Ketemu akhirnya. Ya, ketemu. Sama-sama nggak bisa jalan ya. Bisa jalan. Tapi kalau ada median kan cuman dua lajur, dia enak. Dua jalur aja juga. Jadi kita pengaturan di Simpang 3 Angsau juga masih lumayan enak masih. Dalam artian dengan adanya median sekarang justru malah memperlancar kondisi kita dalam mengatur lalu lintas seperti itu ya. Tadi yang belum kita tanggapi terkait kendaraan pick up yang mengangkut orang. Nah, Pak Prawono nih ya. Ini juga saya agak-agak dari tadi kepikiran nih Pak Prawono kan nanti dia mengadakan uji terhadap kendaraan ya. Nah, bagaimana teknisnya? Apakah setiap mobil-mobil yang bus-bus pariwisata itu dilakukan uji, kemudian memang ada space-space tertentu yang sudah disediakan untuk tempat pengujiannya seperti itu. Tapi sebelumnya jawab dulu nih, pick up yang mengangkut manusia tadi seperti apa nih Pak Prawono? Baik Ibu Eka.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para pemirsa di warahmatullahi rumah. wabarakatuh. Kesempatan ini akan kami pergunakan untuk menjelaskan ya fungsi dari pengujian kendaraan bermotor. Terutama tadi yang ditanyakan adalah mengenai mobil bak terbuka yang mengangkut orang. Nah, ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 2022 tahun 2009 bahwa bak terbuka itu memang dilarang untuk mengangkut orang, tapi kenyataannya di masyarakat bahwa untuk karena punyanya cuman mobil bak terbuka, sedangkan keperluan keluarga, keperluan orang-orang itu harus memakai mobil. Maka Pengen dia juga piknik gitu ya. Betul, pengen juga piknik. Nah, itu kami di dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor, Bu, itu selalu kami ingatkan kembali bahwa bak terbuka tidak boleh dipasang kubung. Nah, karena nanti kemungkinan dipakai ngangkut orang. Dan apabila ada kami temui di dalam workshop pengujian kami, ada bak terbuka yang dipasang kubung, itu kami suruh lepas, Pak. Kami suruh lepas dan di sana ada foto. Foto itu akan terintegrasi dengan seluruh di Indonesia, terutama di kementerian. Nah, jadi kalau penguji-penguji kami meluluskan bak terbuka yang dipasang kubung, itu diluluskan, otomatis pengujian kami kena sanksi. Se-Indonesia tahu Pak ya? Se-Indonesia, itu terutama di Kementerian Perhubungan yang memonitor itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua bahwa bis penumpang, itu angkutan orang ya Bu ya, khusus. Ini juga harus diuji tentang kelengkapan kendaraan tersebut. Contoh umpamanya ada rating kanan, kiri, belakang, kanan, kiri yang mati. Salah satunya aja yang mati, itu kami tidak bisa meluluskan. Harus kami rekomendasikan untuk diganti dulu bolanya. Setelah hidup baru namanya uji ulang. Uji ulang itulah kami akan teliti lagi. Di situ ada rating lampu utama, kemudian kerasnya plakson, dan juga ketebalan ban. Jadi ban ini ada yang kelihatannya tebal tapi sudah expired, sudah kadaluarsa. Nah, ban ini menurut ketentuan itu paling lama 5 tahun. Paling lama itu. Jadi kalau walaupun dia tidak aus ya. Iya. Mungkin kan kepadatan dari karet itu sendiri juga berpengaruh. Ya, sudah berpengaruh itu, Bu. Jadi ada orang, ini salah satu contoh aja Bu ya. Beli ban baru. Toko tapi ban itu sudah stok lama. Nah, jadi kembangan ban itu masih bagus, si supir nggak tahu, maka dimasukkanlah dalam workshop pengujian. Kami ukur, kami lihat di situ kode produksinya di ban itu, ternyata sudah melampaui dari 5 tahun batas toleransinya. Itu tidak kami luluskan. Mereka protes, Bu. Loh, ini ban baru ban baru ini baru beli ini. Nah, tapi itulah yang perlu dipahami oleh masyarakat semua bahwa ban itu sebenarnya ada kode produksi. Nah, dan sana kalau kita jeli itu bisa kita lihat. Dan ini perlu disosialisasikan loh Pak kepada masyarakat trik-trik membeli ban. Ya, jadi kami sosialisasinya setiap kali, baik itu mobil penumpang, mobil barang, itu selalu kami ingatkan kembali. Dan si driver yang membawa ke workshop kami itu kami tunjukkan di sini loh tempatnya kode produksi itu. Nah, kemudian inilah cara kami mengukur bukan hanya ketebalan, tapi juga expired ban itu kami perhatikan juga. Seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya Bu, kami di dalam menyambut tahun baru ini tentu bis-bis pariwisata ya yang berada di tanah laut ataupun di kabupaten kota tetangga kita, Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian sampai ke daerah hulu sungai sana yang banyak masuk ke wilayah kita tanah laut. Itu tolong kami menghimbau, tolong diperhatikan kelaikan jalannya. Jadi mereka sebelum melakukan angkutan penumpang itu harus sudah diuji kir dulu di daerahnya masing-masing. Kalau yang dari Banjarmasin, barangkali kan di Banjarmasin itu ada uji kir, UPT PKB ada, silakan diuji dulu. Seandainya di sana pun ada kendala tidak bisa menguji karena mobilnya beroperasional di wilayah tanah laut, kalau alat kita bagus, insya Allah kita akan layani juga. Tapi dengan ketentuan ada rekomendasi dari daerah asalnya, seperti itu. Terkait kir ini tadi Pak, di dalam rangka kita kaitkan dengan persiapan kita menghadapi kunjungan ke Kabupaten Tanah Laut pada saat akhir tahun ini tadi ya. Betul. Nah, apakah nanti akan ada pemeriksaan Pak?
Maksudnya iya semacam razia lah kayak gitu ya. Pengecekan seperti itu di perjalanan. Iya, begini Bu. Kalau tahun yang lalu Bu, kami melakukan ini yang namanya ramcek. Ramcek itu kewenangan kita Dinas Perhubungan, terutama di areal terminal, biasanya di situ. Nah, cuman karena pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang lalu itu kita pun tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan kir pada saat itu karena membawa penumpang. Nah, ini yang jadi kendala Bu. Seandainya ditemukan ban sudah lewat kadaluarsa, sedangkan mereka sudah membawa penumpang, tujuannya jelas mau wisata. Berwisata. Nah, itu kan tidak mungkin dilakukan penggantian ban apabila, nah itu kayak gitu. Jadi kita jauh-jauh hari ini selalu berkomunikasi dengan kawan-kawan kita di UPT PKB kabupaten kota tetangga kita, terutama di daerah yang Banjarmasin, Banjarbaru, dan banyak bis tuh daerah sana tuh, itu selalu kami wanti-wantikan. Kerjasamanya hanya seperti itu Bu kami, karena wilayahnya mereka masing-masing kan Bu. Nah, tidak semuanya bis itu ada di tanah laut. Jadi kami selalu komunikasi melalui pengujinya, melalui kepala UPT-nya, supaya agar diingatkan itu lagi. Gitu. Oke, berarti nih Pak Prawono nih tugasnya lebih duluan nih dari yang lain-lain ini ya, lebih duluan dulu menghimbau buat siapa yang mau ke tanah laut atau melakukan perjalanan jarak jauh itu performa dari kendaraannya sendiri harus diperhatikan ya melalui uji kir tadi seperti itu. Oke, tadi tuh saya sempat mikirnya seperti ini Pak, kendaraan yang lewat itu kalau udah dilihat-lihat, wah ini kayaknya nggak layak jalan, dikir gitu kan, diuji gitu. Nah kemudian sempat saya mikir juga kalau ternyata dia tidak memenuhi atau tidak layak jalan seperti itu, terus diapain kan, mikirnya tadi saya seperti itu. Makanya dari awal bertanya-tanya nih kehadiran Pak Prawono nanti seperti apa ini dalam rangka kita menghadapi akhir tahun ini. Ternyata jauh hari sebelum kita menghadapi hari Jumat, Sabtu, Minggu di mana kunjungan itu, ini Pak Prawono udah kerja duluan udah ngingetin dulu buat yang pengendara kita nih agar kendaraannya bisa diperhatikan terlebih dahulu. Oke, baik rekan dengar Tuntung Pandang MM, tentu hal ini sangat menarik sekali untuk bisa kita perhatikan ya, mengingat memang ini adalah agenda tahunan bagi Kabupaten Tanah Laut yang merupakan destinasi wisata bagi masyarakat di luar daerah Kabupaten Tanah Laut untuk berkunjung ke daerah kita, dan tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bisa menyambut kehadiran tamu-tamu yang dari luar Kabupaten Tanah Laut dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan yang terbaik, jangan sampai mereka kecewa saat berkunjung, termasuk nanti ketika berada di objek wisata ya. Nah, untuk yang di objek wisata sendiri nih Mas Ipung, tadi kan ada posko Takisung, Batakan, kemudian juga Pantai Asmara ya. Di sana sendiri pengaturan apa saja tuh? Mungkin parkir atau mungkin arus masuk atau penempatan sepeda motor atau mobil itu yang diatur di sana. Seperti apa di sana kerja teman-teman di sana tuh nanti? Tapi mungkin ditahan dulu nih ya, dia bergabung di sini Bu. Silakan Bu di handle. Baik. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, halo. Halo. Ulun Jam'an di Tampang. Jam'an. Oke, Pak Jam'an di Tampang, silahkan pertanyaannya Pak. Inggih, maaf nah sedikit keluar pada tema sedikit betakun. Semalam tuh ada mendengar wan membaca di sosmed nih nang angkutan barang lakatan kan ngarannya. Bujurkah nah amun bujur kayak penjual jalurnya tuh lawan gak siapa tuh nah. Gak siapa ya. Betakun itu. Oke. Baik, Pak Jam'an. Ada lagi? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Jam'an yang ada di Ketapang ya. Ini di luar dari tema kita memang, tetapi ini memang menjadi isu yang akhir-akhir ini juga kita sering ditanyain juga nih, bener nggak? Tapi kita belum tahu kan ini apakah. Mungkin dijadikan satu aja Bu ya. Dijadikan satu. Baik, kita sambung kembali. Tampang mulai ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armah. Itu panjang umur. Alhamdulillah. Baik Bu Armah, ada pertanyaan mungkin hari ini terkait narasumber kita dari Dinas Perhubungan ini? Ada sedikit Mbak Teh. Silakan. Ini kan ngaran tahun baru nih, kendaraan maupun mobil kan ada takawa terhitung gitu kan. Ini apakah keamanan sampai malam, kan kadang-kadang malam tuh banyak lagi yang datang, yang keluar, yang pulang kan.
Dan sama ini loh, kan kadang-kadang kita sendiri aja nih, kadang-kadang lampunya ada yang menyilaukan itu, kayak gimana itu, Mati ibu lah. dari kita masalah itu sudah lama dulu juga tidak dibolehkan, tapi masih banyak gitu loh Mbak Eta. Kadang-kadang kita aja di pinggir jalan tuh Mbak Eta kalau bisa sampai silau itu, kan tuh lampunya putih kan menyilaukan tuh loh. Oh iya betul. Penggunaan lampu. Cuma itu aja. Apakah Bapak sampai malam itu? Kadang-kadang kan malam banyak yang pulang itu. Oke, baik. Oke, Bu Arma, itu aja pertanyaannya. Salam sehat. Cuma itu aja. Salam sehat Mbak Eta, Mas Iwan sama Bapak-bapak. Baik, salam sehat selalu Bu Arma ya. Terima Beliau kasih ini di sudah panggung Pak bergabung Danu. Jadi mungkin kami. memang jalur ramai. Jalur ramai gitu ya. Nah, terkait lakatan. Baik, Makasih sama-sama. Bapak-bapak. Baik, sama-sama Bu Arma. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama terkait lakatan ya. Kemudian pertanyaan kedua penggunaan lampu dan apakah poskonya ini bukan sampai malam, pengaturannya ini sampai malam seperti itu tadi pertanyaannya. Karena memang kita lihat banyak ya kendaraan-kendaraan yang memakai lampu modifikasi yang seharusnya standarnya itu berwarna kuning, mereka pakai LED, bahkan kadang-kadang putih, biru seperti itu. Bahkan ramai ke disco Bahkan. ya. Baik, silakan Mas Danu ya yang menanggapi, silakan. Mungkin Pak Sekretaris bisa menjelaskan awal dulu untuk lakatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan lakatan layanan angkutan tanah laut itu insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada arah melintang di awal Januari akan kita laksanakan di mana rencana untuk pelaksanaan lakatan ini rutenya dari terminal Tanah Abang, Tanah Abang ya? Tanah Ya, Abang. betul. Tanah Abang. Kalau Tanah Abang itu di Jakarta beli baju ya. Kalau Tanah Abang kita ke terminal. Ya dari terminal Tanah Abang sampai nanti ke kantor Kecamatan Bati-Bati. Nah begitu pula sebaliknya. Dan rutenya kalau tidak salah pagi keberangkatan jam 6:30 ya. 6.30 6:30 berangkat dari terminal Tanah Abang Plehari, kemudian sampai di Bati-Bati, dan di Bati-Bati itu ada kita standby sekitar kurang lebih 30 menit baru balik lagi nanti ke Plehari. Kemudian Jadi rutenya khusus dari Plehari Bati-Bati Plehari ya. Kemudian dari Bati-Bati nanti dari sorenya lagi jam 15.30 itu dari Plehari ke Bati-Bati sama dari terminal Tanah Abang juga sampai ke Bati-Bati nanti juga setengah jam juga nanti standby baru ke Plehari. Nah insya Allah sehari itu ada 2 kali keberangkatan pagi dan sore ini sementara untuk itu, dan insya Allah ini masih free atau gratis. Jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mau mempergunakan transportasi ini dipersilakan. Jadi tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi untuk sementara ini kalau misalnya kami khawatirkan ini malah animonya terlalu besar, kami yang tidak bisa mengangkut. Nah, itu yang diinginkan. Untuk sementara armada yang disiapkan berapa? Armada yang disediakan kan kita ada 3, cuma 1 standby untuk cadangan. Berarti 2 dulu ya? 2 dulu. Jadi 1 pagi, 1 sore. 1 sore. Ya seperti itu. Jadi bisa nyambung dengan Bapula Pak ya? Iya. Oh itu mungkin ya. Mungkin sedikit secara teknis ya dijelaskan. Jadi untuk lakatan sendiri itu start dari terminal Tanah Abang itu hanya berhenti di Kecamatan bus stop. Oh di bus stop. Jadi tidak berhenti di sembarang tempat. Nah kemarin sudah kita jelaskan bahwa ada sekitar kurang lebih hasil kami simulasi kemarin itu ada kurang lebih 17 bus stop yang nanti akan dikasih tanda itu dari terminal sampai ke Bati-Bati. Ya ada 17 bus stop. Mungkin pulangnya juga sama, Bati-Bati Pleharinya ada 17 bus stop. Jadi kita hanya berhenti di lokasi-lokasi tersebut. Nanti kita akan kasih tanda. Tambahan 2 rasanya. Ya, rasanya kemarin dari hasil simulasi ada beberapa tambahan. Nanti kita rilis ulang untuk penetapan bus stopnya itu. Nah, jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat nanti jangan sampai nunggu di
Luar dari bus stop iya ya. itu ya. Nanti Kayak karena- naik taksi kol ya. Asal Nah. berdiri aja di pinggir jalan terus kawai-kawai gitu kalau karena mau stop karena anunya Betul. sopirnya. Iya, betul. Karena mau stop sopirnya karena memang kita itu nanti stopnya hanya di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Artinya kita tidak menaik turunkan di sembarang tempat dan tempat yang sudah kita survei itu insya Allah aman. Aman. Nanti semaksimal mungkin manuver dari sopir sudah kita kita rekayasa sedemikian rupa Apakah sehingga dibuatkan halte khusus gitu Mas? Udah kedepannya kalau halte khusus mungkin kita berharap dari perusahaan-perusahaan kalau mau nyumbang ke depan nanti kita bikinkan konsepnya seperti apa. Tetapi Seperti ada apa. tanda ya bahwa di situ merupakan tempat pemberhentian ya. Iya. Ada tanda. Iya, nanti ke depannya seperti itu. Kita lihat dari lokasi-lokasinya. Yang mana yang bisa nanti dibikin halte karena nggak semua kan. Ada beberapa lokasi yang memang terlalu mepet di pinggir jalan. Terus memang ada yang luas. Mungkin di situ nanti. Karena kan tergantung pembangunan halte itu tergantung ruang yang jadi milik jalan itu yang mana aja sampai batas mana kan. Nah, itu pasti. Yang jelas bahwa itu ke depan diharapkan digunakan semaksimal mungkin oleh masyarakat, iya. Namun sudah kami sampaikan berkali-kali bahwa ini hanya 2 unit. 2 unit itu pun tidak berturut-turut, satu pagi satu sore. Memang kemarin timbul kekhawatiran dari Kapasitas angkutannya satu armada berapa satu orang? armada 13 orang. Berarti kalau udah full 13 orang udah nggak bisa lagi ya? Iya. Nah, tapi memang kita berharap bahwa itu yang kekosongan tersebut tetap diisi oleh angkutan umum yang ada. Karena kita tidak pengen adanya itu mematikan dari usaha itu. Karena memang kemarin sudah mereka juga konfirmasi ke kita. Kita jelaskan mekanismenya seperti itu, lalu mereka merespon bahwa ketika itu berhenti di luar bus stop, ya kita kasih sanksi. Itu saja. Karena memang sopirnya sudah kita kasih SOP sebelum berangkat. Pada waktu mau menuju ke terminal, sebelum berangkat dari terminal itu apa-apa, mau stop seperti apa itu sudah ada SOP-nya. Karena memang kita harus memberikan contoh angkutan umum yang betul. terbaik. Seperti itu, meskipun dengan segala keterbatasan. Yang jelas ini bukan bis baru, ini bis lama yang sudah pernah digunakan selama beberapa tahun. Jadi kalau memang ada kurang-kurang sedikit harap dimaklumi, terutama dari segi interiornya mungkin tidak terlalu cakep kayak yang di Banjarbakula. Itu hanya lain. Lagi pula ini rutenya tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 30 km saja ya. Bahkan kurang kalau dari Pulai Hari sampai kurang ke kantor lebih 30 kecamatan km, ya. 27-28 lah. Jadi nggak lama-lama juga kok di dalam busnya ya. Kalaupun misalnya panas masih bisa buka kaca jendela ya. Insya Allah ber-AC. Ber-AC ya. Nah, luar biasa. Kalau udah ada AC-nya itu nggak apa-apa kalau interiornya agak-agak gimana gitu nggak apa-apa. Yang penting adem ya di perjalanan. Apakah ini sebuah jawaban bagi yang penanya yang kemarin-kemarin bahwa ya ini sebuah jawaban karena memang kita harus menyambut baik ini. Perubahan pola pergerakan manusia menggunakan angkutan umum itu harus kita respon karena memang menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa ketika kita bisa menyediakan layanan yang lebih layak ya kenapa tidak? Karena mungkin ada data yang bisa dilihat bahwa keterlibatan kecelakaan lalu lintas itu banyak melibatkan kendaraan bermotor roda 2. Betul. Nah itu Karena sekarang kan orang mudah sekali ya untuk bisa memiliki kendaraan roda 2 gitu. Cukup dengan KTP ya udah bisa. 0 DP. 0 DP sekarang. 0 DP, 0 SIM. 0 SIM. Anak-anak 0 SIM bisa berkeliaran dengan bebas tanpa takut untuk kena apa kan. Padahal sebenarnya mereka membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain, betul. Oke lah kita nggak perlu peduli sama anak kita, peduli dengan anak orang lain. Betul, iya. Nah, bahkan kadang-kala kecelakaan itu bisa terjadi bukan karena diri kita, tetapi karena orang lain. Betul Bu. Itu. Nah, menjawab pertanyaan kedua ke Pak Prawono atau ke Mas Danu nih terkait lampu tadi Pak. Oh Pak Prawono. Prawono ya, ke Pak Prawono nih. Kata Bu Arma nih kata lampunya menyilaukan gitu. Ya jadi baik, tadi kami tanggapi dulu pertanyaan dari Gunung Mas ya Mas ya, dari Gunung Mas. Dari panggung. Oh dari panggung, malah sekampung kami nih. Nah, jangan-jangan tetangga nih. Iya. Jadi kami mensosialisasikan penggunaan lampu blitz atau lampu yang berlebihan di kendaraan bermotor itu selalu kami tidak akan luluskan. Jadi harus dilepas dulu. Kalau sudah dilepas, uji ulang, kami cek kembali, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, itu baru kami luluskan. Oleh karenanya kami apabila di workshop itu selalu kami ingatkan kepada ada 5 penguji Bu, tempat kami itu selalu
diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Kelihatannya kan mereka senang dengan lampu yang warna-warni itu, memperindah. Katanya anak-anak kecil di pinggir jalan pun kalau melihat lampu yang seperti itu senang, tapi itu bisa membahayakan pengguna jalan yang lain, bisa silau dan sebagainya. Jadi itu sanksi yang kami berikan di workshop, tidak kami luluskan. Nah, kemudian ini harapan kami dilanjutkan kepada penertiban di jalan. Seandainya pas ada giat razia atau gimana, melihat lampu-lampu itu kembali dipasang oleh mereka, ini tolong diberikan sanksi. Itu ada aturannya, ada sudah ada. Jadi kalau misalnya kejadian nih Pak ya, pas nanti udah pas waktu udah mau ke tanah laut ya, udah akhir tahun mau berwisata, ternyata mereka menggunakan sesuatu atau lampu yang tidak sesuai dengan aturan. Apakah memungkinkan itu dilakukan peneguran atau mungkin sanksi yang diberikan kepada pengguna tersebut? Apakah memungkinkan? Apakah kita harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau pihak-pihak lain untuk melakukan peneguran tersebut? Kalau posisinya sudah berada di jalan, Bu, itu sudah ranahnya kepolisian untuk menegakkan aturan. Jadi lampu itu kan ada tombolnya, bisa dinyalakan dan bisa di-off-kan. Nah, itu bisa dihimbau dengan meng-off-kan. Jadi tidak dinyalakan, tetap terpasang tapi tidak dinyalakan, seperti itu. Mungkin bisa pakai fog lamp saja untuk penerangan ya, pakai lampu sore dulu sementara gitu. Karena memang mengganggu sekali untuk pengguna jalan yang lainnya. Betul. Nah, itu upaya-upaya yang kami sampaikan, Bu. Salah satunya di workshop kami, kemudian di penegakan aturan di jalan, seperti itu. Nah, pertanyaan Bu Armah tadi nih, sampai malam nggak sih jaganya nih teman-teman di Dishub? Karena kan terkait lampu tadi nih kan ya. Sampai malam nggak sih nanti Mas Ipung? Untuk di pantai-pantai itu sampai sore saja. Untuk di pantai sampai sore. Tapi untuk di Simpang 3 Angsau, itu seperti PTP Simpang 3 Angsau, Simpang 3 Nusa Indah. Kalau Nusa Indah juga biasanya sore, Bu. Sampai sore. Karena itu sudah itu kan posko gabungan dengan Polres. Itu kita bergabung dengan Polres, poskonya punya Polres. Nah, tapi untuk di Angsau itu sampai biasanya sudah terpecahnya arus. Arus sudah lancar. Nah, itu nanti kan kita sama dengan itu bagian Polres juga untuk pengaturan di Simpang 3 Angsau. Biasanya itu sampai kadang-kadang sampai malam, Bu, sampai jam 12 malam baru kita keluar pada di sana. Yang kita lihat kalau memang itu arusnya sudah normal kayak seperti biasa, baru kita bubar biasanya. Tapi kalau itu masih padat, kita tetap standby di sana. Jadi bisa dipastikan 100% sampai malam ya, Mas Ipung ya, karena pengalaman pasti malam. Iya, pengalaman kita sebelumnya itu kayaknya nggak pernah deh, nggak sampai malam itu baru nggak macet lagi. Tahun kemarin itu sekitar jam 10-11 lah, baru lancar lagi seperti biasa. Itu sampai jam 10-11. Nah, tahun ini dengan beludaknya tidak menutup kemungkinan di atas lagi jamnya. Jadi untuk sementara makanya anggota kita siapkan untuk fisiknya, untuk jaga stamina, mengingat malam tahun baru dan tahun baru pas hari Minggu balik dari wisata itu biasanya padat. Supaya fit, kebiasaan itu, Bu, kita dari jam 2 siang itu sudah standby pengaturan itu sampai jam 11 malam nanti, 10 sampai 12 malam. Makanya perlu tenaga yang ekstra kami. Sehat-sehat selalu ya Mas Ipung dan personilnya ya. Oke, mungkin mengakhiri dari bincang-bincang kita di pagi hari ini. Nah, kita ada rencana untuk bisa memberikan informasi terkait kondisi terkini dari lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut. Untuk itu kami menunggu nih kerjasama dari teman-teman Dishub dengan Radio Tuntung Pandang ya. Terutama kami mengharapkan nanti ada informasi ke kami terkait dengan petugas-petugas yang telah ditetapkan yang nanti akan berkontribusi bersama kami untuk bisa memberikan informasi bagaimana kondisi lalu lintas terkini di daerah penjagaannya masing-masing. Nah, dan rekan-rekan Tuntung Pandang, mungkin di tahun ini juga Anda bisa memantau padat dan tidak padatnya arus lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut melalui Radio Tuntung Pandang, yang mana kita akan update setiap 2 jam sekali ya. Setiap 2 jam sekali kita akan update kondisi terkini kepadatan lalu lintas baik arah masuk maupun arah keluar di Kabupaten Tanah Laut. Baik, sebelum kita akhiri, nggak kerasa nih udah lebih dari 1 jam ya kita bincang-bincang. Memang ini seru sekali sih untuk diperbincangkan, mengingat memang lalu lintas ini merupakan kebutuhan dari seluruh masyarakat kita. Untuk closing statement silahkan dari Pak Teddy.
Oke, rekan dengar sekalian, mungkin untuk menutup acara pada pagi hari ini ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan. Yang pertama, dalam rangka menghadapi perayaan tahun baru ini, mungkin rekan dengar sekalian yang bila melaksanakan perjalanan jauh harap memperhatikan kondisi fisiknya, kondisi kendaraan, terus tetap waspada ya terkait dengan ini. Dan juga kami dari Dishub Kabupaten Tanah Laut juga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik buat semua pengunjung yang masuk ke Kabupaten Tanah Laut ya, baik itu dari segi pelayanan untuk transportasi di lalu lintasnya, pengendalian arah lalu lintasnya, keselamatan segala macam. Setidaknya bagi yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut bisa merasakan indahnya Kabupaten Tanah Laut, juga merasakan bagaimana kenyamanan yang ada di tempat kita, sehingga tahun-tahun berikutnya tetap ibaratnya suka berkunjung ke Tanah Laut. Jadi kami dari Perhubungan siap membantu apapun yang sesuai dengan kewenangannya kami. Juga kami juga berusaha untuk melaksanakan yang terkait dengan preventifnya, untuk memberikan sosialisasi, dan juga bagaimanapun kami sesuai dengan arahan Pak Bupati, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut. Mungkin itu sekalian, Bu Baita. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita di pagi hari ini terkait bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas menjelang akhir tahun ini. Dan tentunya semua ini tidak akan bisa terrealisasi dengan baik tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda semua, para pendengar Radio Tutung Panang FM dan juga seluruh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, mari kita bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan sikap yang termanis dan juga penuh cinta ya kepada para tamu yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut, agar Kabupaten Tanah Laut ini menjadi suatu tempat yang selalu terkenang bagi mereka dan selalu ingin dikunjungi, tidak hanya di akhir tahun ataupun Natal, tetapi di waktu-waktu libur mereka juga selalu ingin datang ke Kabupaten Tanah Laut kita yang tercinta ini. Baik, rekan dengar Tutung Panang FM yang berbahagia, demikian bincang-bincang kita dalam inspirasi pagi kita pagi hari ini, dan semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan Anda dan tentunya juga ini membuka peluang bagi kita semua untuk mengetahui apa saja kerja dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk masyarakatnya.